Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngajak lu buat sedikit melihat ya, sedikit melek tentang perumor-rumoran per iPhone-iPhonean yang telah bermunculan di muka bumi ini, khususnya di planet bumi ini. Soalnya kalau rumor-rumoran yang ada di planet Mars, gue masih belum dapat sih. Sono tuh lagi upgrade iPhone berapa? Mungkin iPhone 30 kali ya. Kalau di bumi kan masih mau iPhone 14 kan bentar lagi. Nah, di sini gue dari Mac Rumor saja, ini udah gue translate aja biar kita enak bacanya yang nggak bisa Inggris bisa langsung baca ya kan. Kalau gue sih nggak bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa alien soalnya. Gue bahasa Pluto, bahasa Merkurius, hafal gue di luar kepala. Nah, di sini kita udah terbiasa lah melihat dengan tampilan iPhone 14 ini rumor-rumoran dengan poninya titik-titik gini. Udah bukan poni lagi sih, ini kayak cuman notch kecil aja buat kamera depan dan speaker telepon. Dan di sini gue ada yang tertarik sih. Katanya kameranya makin besar ya kan. Kan sekarang sudah terbiasa dengan 12-12an megapiksel kan. Rumor line up iPhone 2020. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum model iPhone 14 tahun 2022 siap diluncurkan. Tetapi karena ada beberapa pembaruan penting yang sedang dikerjakan untuk perangkat ini, udah mendengar desas-desus tentang mereka jauh sebelum model iPhone 13 keluar. Anjay, kalah nih Intel mau sate kan sama desas-desus yang dibuat sama si yang ngetik ini. Oke, kita lanjutkan. Kayaknya to the point aja deh. Gue di sini yang suka, tadi kan gue baca-baca dulu, tapi gue baca pakai laman Inggris soalnya. Soalnya ini kalau translate dari Google nih kayak ngaco gitu artiannya. Ini kalau dilihat tadi gue baca ada satu poin yang gue suka, tapi nih gue pengen kasih lihat ke lu dulu. iPhone 14 itu dia makin kecil bezelnya. Bezelnya makin tipis. Ini gambar ilustrasinya seperti ini iPhone 14 perbandingannya masih ini sih masih dami-damian sih yang muncul. Terus mana ya? Gue pengen kasih lihat ke lu nih. Kalau bezelnya ini makin tipis. Ini gambar masih animasi ilustrasi. Ini gue udah pernah post di YouTube gue. iPhone 14 tuh yang akan hadir tuh bentuk-bentukannya mirip-mirip kayak gini, tapi itu rumor ya, rumor ya. Tapi nggak tahu juga kalau Toto dia masih pakai poni ya kan, never know sih ya. Ya soalnya kan kita bukan yang rancang. Tapi kalau seandainya cuma model notch untuk bagian kamera depan, gok sih, keren banget. Itu bakal meminimalisir banget gambar yang ke crop saat nonton video kan. Ini, aduh, nah ini model kedua, dia kayak ada speaker dan kamera depan only ya kan. Ini sensor Face ID-nya. Kayaknya sih kalau ini seandainya jadi seperti ini, kemungkinan ya beberapa sensor-sensor Face ID yang kayak sensor infrared, deteksi wajah dan lain-lain itu kan kayak udah menjadi kuncian Apple lah. Misalnya kayak kita pengen download apps, unlock-nya udah bisa pakai Face ID ya kan, unlock handphonenya sendiri pakai Face ID. Dan menurut gue kalau standarnya diturunin kayak cuman face recognition dari cuman kamera aja perekaman video alias jepretan, kayak kurang kurang aman, kurang safe. Makanya kayaknya kalau seandainya Apple benar-benar nularin dengan sistem nularin lagi, nerapin desain seperti ini, kayaknya banyak sensor-sensor yang dibenamkan di balik layar. Karena kalau kita balik ke case Android ya, udah banyak, udah bukan udah banyak ya, udah ada dan udah pernah dibuat Android yang sidik jari di balik layar, kamera ngumpet di balik layar, dan itu sudah menjadi hal yang biasa kan sekarang. Jadi gue rasa sih Apple juga menaruh beberapa sensor-sensor tuh di balik layar. Terus nih gue dari tadi pengen scroll dulu men ke bagian ini nih, mana ya? Dia tuh benar-benar lu bisa ngelihat bahwa bezel layar iPhone 14-nya itu kecil. Ini gue kasih lihat dulu deh. Kalau tampilan moodingan ini cetakan moodingan si iPhone 14 ya, kalau kita lihat sini iPhone 14 biasa 6,7, iPhone 14 yang 6,7 Pro ya. Ada yang Pro yang biasa. Terus ini dari sisi kameranya kalau dilihat mirip kayak iPhone 13 Pro yang gue pakai saat ini, cuman kayaknya ini posisinya sedikit lebih besar deh. Gue ngeliatnya kayak lebih besar aja sih. Posisi penempatan kamera tuh lebih gede aja gitu kelihatan. Terus mana ya nih bagian layar ya. Dari tadi anjay. Gue kagak nemu-nemu nih di bawah ini kalau nggak salah. Sorry ya, videonya simpel-simpelan aja karena ya ibaratnya kayak gue lagi ngobrol sama temen lah ya buat video ini. Kayak pengen nunjukin ke teman-teman gue lah, ibaratnya penonton-penonton lu semua yang nonton video ini,
ibaratnya kayak teman gitu. Nah ini gue kasih lihat ke lo. Ini yang warna putih itu iPhone 14 ya, rumor. Lu bisa lihat tuh posisi kamera itu lebih besar sedikit ya. Little bit wide ya, sedikit lebih besar, sedikit lebih lebar. Ya pokoknya lebih apa ya, lebih boxy lah, lu bisa lihat sendiri. Yang di bawah yang warna Sierra Blue iPhone 13 Pro of course ya, yang warna putih iPhone 14. Tapi kalau lu lihat lensanya tuh masih plastikan, masih ece-ece, anjay, ece-ece gitu bahasanya, masih dummy. Ini masih dummy, prototype iPhone 14 nya masih dummy. Tapi dari sini bisa dilihat dibandingkan ada upgrade sensor, jelas dong upgrade upgrade model ya, upgrade sensor juga. Apple dari dulu kan gitu kan. Lensanya makin gede banget ya kan. Ini kalau dilihat dari bawah, gue dari tadi nih ngomong pengen nunjuk kasih lihat ke lo layar nih men. Nih, bentar. Nah, ini nih scrollnya bawah banget sih anjir ini. Ini lo bisa lihat untuk yang varian iPhone 14 Pro Max ya. Jadi dia ada penambahan model lagi nih kayaknya. iPhone 14 biasa dan ada yang biasa tapi varian gedenya. iPhone 14 Max. Nah, dia tetap ada poni tapi kecil. Tapi poninya tuh tetap jauh lebih kecil menurut gue dibandingkan iPhone 13 yang ada saat ini. Nah, sedangkan untuk varian Pro dia ada yang biasa ukuran kecil dan ada yang Max juga. Nah, di sini lo bisa lihat bezelnya. Coba gue scroll ke bawah. Nah, ini di bagian dagunya itu tipis banget. Kalau dilihat dibandingkan sama iPhone 13 Pro yang gue pakai, ini kecil banget men. Dan ini bakal kelihatan lebar banget layar ya. Gila sih. Tapi gue nggak sabar sih nunggu iPhone 14 ya. Tapi gue cukup puas sih pakai iPhone 13 Pro. Kemungkinan kayaknya gue beli yang Pro biasa lah, nggak usah yang Max ya. Pegal cu. Gue ngerasain banget pakai iPhone 13 Pro yang biasa aja, bukan yang Max aja tuh. Kalau nonton video kayak sebelum tidur biasanya gue nonton video bokep gitu, tuh tangan kayak pegel banget men, sumpah kayak pegel gitu ya kan, kayak ya gitulah, udah nggak kuat tangan gue. Makanya kalau beli iPhone 14 Pro nanti yang varian Max, otomatis bezelnya lebih gede, layarnya lebih gede, baterai lebih besar, itu bakal pegel parah sih. Dan untuk kamera, nah teknologi kamera, kalau nggak salah di sini kameranya 48 megapiksel. Oke, gue bacain deh. Semua iPhone 2022 dapat melihat peningkatan pada kamera ultra wide dan model iPhone 14 Pro akan melihat peningkatan signifikan pada kamera sudut lebar dan pembaruan pada lensa telephoto. Dan bahwa model iPhone 2020 Pro akan menampilkan kamera wide 48 megapiksel. 40 cu, 48 megapiksel. Ya akan menjadikan peningkatan besar dibandingkan kamera 12 megapiksel saat ini. Ya, of course, 12 megapiksel. Semoga nggak kayak Android yang pikselnya gede tapi hasilnya B aja ya kan. Dan kemampuan merekam 8K. Wah, gila sih. Ini untuk kemampuan merekam 8K ini masih apa ya? Mungkin sebagian orang kayak useless lah. Fitur ini kayak useless banget. Kayak anjir buat apa sih gue ngerekam video sampai di 8K, 8K ya. Gila, resolusi 8K, resolusi 4K jujur ya. Kalau lo tanya iPhone 13 Pro kan, bukan iPhone 13 Pro, bahkan dari iPhone seri 6s kalau nggak salah ya, itu udah mampu merekam 4K. Dan sampai iPhone 13 Pro saat ini, gue nggak pernah pakai fitur 4K karena memakan memori dan bikin iPhone tuh bakal jadi panas parah sih menurut gue. Dan ya, tapi sekedar bacotan ria gue aja. Sebenarnya fitur 8K ini kenapa Apple membenamkan bisa ngerekam video di 8K? Ini bakal kepake buat edit saat proses editing video, kayak lo ngerekam, asal ngerekam dan nanti ada berbagai macam objek yang harus di zoom in dan crop sana sini, dan itu kepake banget.